Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syahrini dari SGD 20 akan menjelaskan langkah-langkah asuhan persalinan norma dari kala 2, kala 3, dan juga kala 4. Nah, pada kala 2 kita harus mendengar dan juga bisa melihat dari tanda-tanda kala 2 persalinan. Yang pertama itu, si ibu itu merasakan ada dorongan yang kuat, kemudian juga ibu sering meneran atau mengejan. Kemudian ibu juga merasakan tekanan yang semakin meningkat pada bagian rektum dan juga vaginanya. Kemudian perineumnya ini bisa terasa atau tampak menonjol, kemudian juga vulva dan juga sphincter aninya ini sudah mulai membuka. Nah, kemudian setelah kita tahu tanda-tanda kala 2 persalinan, kita siapkan alat dan bahan untuk tindakannya terlebih dahulu, mulai dari peralatannya, bahan-bahannya, serta obat-obatan yang diperlukan untuk menolong ibu dan juga menghindari dari komplikasi yang ditimbulkan. Kemudian juga kita bisa mengenakan APD seperti baju penutup, celemek dan juga sepatu boot. Kemudian setelah mempersiapkan alat dan bahannya, kita mencuci kedua tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Kemudian kita pakai sarung tangan steril tingkat tinggi. Kemudian setelah itu kita pakai di satu sisi terlebih dahulu, kemudian kita hisap oksitosin, kemudian kita masukkan ke spet untuk persiapan. Kemudian setelah itu baru kita pakai sarung tangan di kedua tangan. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan kita desinfeksi vulvanya ini dan perineumnya ini dari atas ke bawah, kanan kiri, dengan menggunakan kasa steril yang tadi sudah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi. Terus setelah itu kita juga harus lakukan pemeriksaan vaginal touche obstetri itu untuk menentukan sudah sampai mana penurunan janinnya, kemudian apakah di situ sudah ada pembukaannya berapa, kemudian juga bagian terbawah janin itu apa. Kemudian juga kita juga bisa meraba jika misalnya kulit ketubannya ini masih intak, bisa kita lakukan amniotomi. Berikutnya setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari denyut jantung janinnya ketika ibu dalam posisi relaksasi atau uterusnya ini sedang tidak kontraksi. Kemudian setelah keadaan janinnya terpantau baik dan juga pembukaannya sudah lengkap dan siap untuk persalinan, beritahu ibu. Kemudian kita juga membimbing ibu untuk menentukan bagaimana posisi ternyamannya ketika akan melahirkan. Kemudian kita letakkan handuk bersih di perut bagian bawah ibu. Nah, ini tujuannya untuk mengeringkan bayi ketika bayi baru lahir nanti, langsung dikeringkan. Kemudian juga kita siapkan kain bersih yang kita lipat sampai 1/3 bagian sebagai alas di bawah bokong ibu. Nah, kemudian setelah itu setelah ibu menentukan posisi yang nyaman, kemudian kita lakukan bimbingan pada ibu bagaimana cara mengejan yang benar. Kemudian kita bimbing juga ketika si ibu ini ingin mengejan. Tadi bimbingan mengejan ketika si ibu ini ada keinginan ingin menejan atau meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Dan berikutnya nanti ketika lahir, setelah tampak dari kepala bayi sekitar dengan diameternya sekitar 5-6 cm yang dia membuka vulva, kita lindungi perineumnya itu dengan kain. Nah, ini sedangkan tangan yang lain itu dia menahan dari belakang kepala bayi supaya untuk mempertahankan posisinya bayi ini dia tetap defleksi. Kemudian ketika si kepala keluar, kita periksa dari lilitannya apakah dia terlilit oleh kulit ketuban, dia terlilit oleh tali pusat atau enggak. Jika iya, maka regangkan. Kemudian kita tunggu, kalau misalnya tidak ada lilitan, sudah aman. Kita tunggu hingga si kepala bayi ini dia melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nanti dia memutar, kita tunggu sampai dia mutar sendiri. Kemudian setelah itu baru kita pegang kepala bayi secara biparietal. Kita tempatkan tangan di kedua sisi kanan kiri. Kemudian kita gerakan kepala bayi ke arah bawah dan distal sampai bahu anteriornya itu dia muncul di bawah dari uterus pubisnya. Di bawah dari
arkus pubis, kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan dari bahu posteriornya. Nah, setelah kedua bahu lahir, nanti kita geser tangan kita ke area bawah, ke arah perineum si ibu supaya untuk menopang dari kepala dan bahunya bayinya itu. Kemudian kita gunakan tangan yang atas kita untuk menelusuri dari lengan dan siku bagian atas bayi. Kemudian setelah tubuh dan lengan bayinya lahir ini, kita telusuri punggung, bokong, dan juga tungkai serta kaki bayi. Nah, berikutnya ketika bayi lahir, kita letakkan bayi di atas perut ibu tadi untuk dikeringkan. Nah, tadi setelah dikeringkan, setelah dikeringkan di atas perut ibu, kita juga lakukan penilaian pada bayi. Kemudian kita juga pastikan pada ibu jika kita lihat apakah ini adalah bayi satu-satunya gitu loh, hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal. Nah, selanjutnya kita berikan oksitosin intramuskular, kita suntikan oksitosin intramuskular. Sebelumnya kita informasikan dulu atau kita beritahu dulu pada ibu untuk memberitahu kalau misalnya ibu ini akan disuntik lagi. Nah, sekitar dalam waktu 1 menitan setelah bayinya lahir, kita suntikan oksitosin secara intramuskular pada 1/3 paha atas bagian distal yang lateral. Terus sebelum disuntik kita aspirasi dulu sedikit baru disuntik. Nah, kemudian itu 1 menit setelah bayi lahir. Nah, setelah 2 menitan setelah bayi lahir, kita klem tali pusatnya pada sekitar 3-5 cm dari pusat bayinya. Kemudian kita gunting tali pusat di antara 2 klem tersebut. Pada 3 dan 5 diklem, kemudian kita gunting di antara 2 klem itu. Nah, kita sebelum menggunting kita harus lindungi dari perut bayinya itu. Kita pastikan perut bayinya itu terlindungi dulu. Kemudian kita lepas klem, terus kita masukin ke wadah yang tadi, wadah-wadah yang sudah disediakan tadi. Kemudian kita letakkan bayi tengkurap pada dada ibu untuk kayak kontak kulit dengan ibu gitu, dan untuk inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian untuk yang kala 3 ini adalah persiapan untuk melahirkan plasentanya. Nah, jadi tadi setelah kita potong tali pusat dari bayinya, kemudian kita klem tali pusat hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Nah, kemudian kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut bagian bawah ibu tadi, handuk pada bagian perut bawah ibu tadi. Kemudian tangan lainnya ini kita gunakan untuk memegang klem, untuk menarik uterus, menarik atau menegangkan dari tali pusarnya itu. Nah, tangan yang berada di atas perut ibu ini fungsinya supaya untuk mendeteksi ketika si uterus ini dia kontraksi. Nah, terus setelah si uterus ini dia kontraksi, maka kita bisa tegangkan dari tali pusatnya itu. Nah, sambil tangan yang lain yang ada di atas uterus ibu ini, di atas perut ibu ini, dia kayak mendorong uterus ke arah belakang atas, atau dorsokranial. Kemudian pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm, pindahkan klem. Kemudian kita tarik sampai lahir plasentanya. Nah, kemudian setelah si plasenta itu muncul di introitus vagina, kita lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Kita pegang dan putar plasenta sampai selaput ketubannya itu dia terpilin. Selaput ketubannya terpilin, terus kita lahirkan dan kita tempatkan plasenta pada wadahnya. Nah, terus setelah si plasentanya lahir, terus kita pastiin juga itu sudah lengkap, plasenta dan selaput ketubannya ada, lahir. Kita lakukan massage atau pemijatan gitu pada uterusnya, pada fundus uteri ibunya itu. Nah, terus ini itu kita evaluasi juga kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineumnya. Nah, tadi setelah lengkap si plasentanya itu
apakah sisinya tadi setelah plasentanya lahir kita periksa juga apakah sisi plasentanya itu udah lengkap, tidak ada yang tertinggal. Kemudian juga pastikan dari si plasentanya itu kotiledon dan selaput ketubannya itu sudah lengkap. Kemudian masukkan ke kantong plastik dan wadah khusus yang sudah tersedia. Nah, terus pada kala 4 ini monitoring dari ibu dan bayinya. Nah, kita bersihkan alat-alat dan bahan-bahan yang sudah kita pakai tadi. Kemudian kita tempatkan juga sarung tangan yang kita pakai, kita lepas, kita letakkan sarung tangan yang kita pakai itu pada wadah yang sudah disediakan atau wadah yang steril. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi atau monitoring pada ibunya, meliputi dari tekanan darahnya, kemudian nadinya, kemudian kandung kencingnya, seperti itu. Nah, ini dilakukan setiap 15 menit selama 1 jam. Kemudian 1 jam pertama ya pasca persalinan. Nah, kemudian berikutnya setiap 30 menit selama 2 jam pasca persalinan. Kemudian kita juga lengkapi partograf. Ibu dan bayi dimonitor pasca persalinan selama 24 jam untuk memastikan tidak ada komplikasi setelah persalinan. Nah, itu adalah asuhan persalinan normal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.